Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diskon dalam pembiayaan murabahah. Bagaimana status diskon dalam pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah? Nah, ketika ada diskon terhadap transaksi jual beli menggunakan akad murabahah, diskon ini menjadi hak bank syariah adapun menjadi haknya nasabah. Itu semua diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16 garing DSN MUI garing 9 garing 2000 tentang diskon dalam murabahah. Lantas, poinnya ada beberapa ya. Di sini saya ambil langsung ke inti daripada adapun tujuan dan makna daripada fatwa tersebut. Jadi saya tidak menguraikan satu persatu, akan tapi lebih kepada kesimpulannya saja. Yang pertama yaitu harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Nah, jadi ketika harga beli dalam akad murabahah seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya yang berjudul aplikasi murabahah dalam perbankan syariah, harga beli ini ditambah dengan biaya yang diperlukan seperti biaya administrasi, biaya transport, dan biaya lainnya. Nah, setelah itu baru ditambah dengan keuntungan. Keuntungan di sini harus berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Artinya, si nasabah wajib tahu berapa tingkat keuntungan yang diambil oleh bank syariah. Dan yang ketentuan yang kedua terkait diskon dalam pembiayaan murabahah. Jika dalam jual beli murabahah, lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah mendapatkan diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Karena itu, diskon adalah hak nasabah. Diskon dalam pembiayaan murabahah adalah hak nasabah dengan ketentuan terjadinya sebelum akad. Ketika terjadinya sesudah akad, itu lain lagi ceritanya. Nah, misalnya seorang nasabah datang ke bank syariah melakukan akad murabahah untuk membeli sepeda motor. Nah, harga pasaran sepeda motor tersebut adalah misalnya untuk 20 juta lah untuk sepeda motor salah satu merek itu. Nah, ketika dibeli oleh bank ternyata ada diskon 1 juta rupiah, maka harga daripada motor tersebut adalah 19 juta. Nah, ketika ada diskon, maka diskon itu menjadi hak hak nasabah ya, maksud saya. Nah, dan juga nasabah wajib tahu bahwasanya terjadinya diskon di dalam pembelian sepeda motor pesanannya tersebut. Jadi yang dianggap di dalam harga beli ketika ada diskon adalah harga real yang dibayarkan oleh bank syariah sesudah terjadinya diskon. Arti bank syariah di sini tidak boleh mengatakan kepada nasabah bahwasanya harga daripada sepeda motor tersebut adalah 20 juta. Karena yang dibeli oleh bank harganya adalah 19 juta. Maka diskon di dalam akad murabahah itu merupakan haknya nasabah apabila diskon tersebut terjadi sebelum akad. Nah, yang selanjutnya, jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian ataupun persetujuan yang dimuat di dalam akad. Nah, ketika diskon di dalam akad murabahah terjadi sebelum akad, maka itu menjadi hak si bank, menjadi hak si nasabah ya. Nah, lantas ketika diskon itu terjadi sesudah akad, nah itu tidak sempurnanya menjadi haknya nasabah. Karena itu ada diatur di dalam akad ya. Jadi ketika terjadinya akad murabahah itu mengatur semuanya. Kalau misal pembayaran secara angsuran, setiap bulannya berapa yang harus diangsur, berapa lama jangka waktunya, dan juga harus disebutkan ketika nanti sesudah terjadinya akad ternyata ada diskon ataupun kalau istilah sekarang dikenal dengan cashback. Nah, ketika kita beli sepeda motor 20 juta ternyata ada cashback sebesar 500.000. Nah, 500.000 itu tidak langsung menjadi haknya nasabah. Berbeda ketika terjadinya diskon sebelum akad. Itu dimuat di dalam akad.
Misal di dalam akad dimuat bahwasanya ketika adanya diskon ataupun cashback sesudah akad, maka cashback tersebut akan dibagi dua antara bank dan nasabah. Artinya 250.000 menjadi hak bank dan 250.000 menjadi hak nasabah. Itu tergantung kesepakatan antara bank dan nasabah di awal akad. Nah, seperti inilah pembahasan terkait diskon di dalam pembiayaan murabah. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika diskon itu terjadi sebelumnya akad, karena kan ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan murabah untuk sepeda motor, jadi tidak bisa langsung dilakukan akad murabah. Kenapa? Karena bank tidak memiliki stok barang. Bank harus membeli barang itu terlebih dahulu. Ketika barang sudah dibeli oleh bank, barulah di situ adanya akad. Nah, maka dari itu ketika terjadinya sebelum akad, maka diskon menjadi hak nasabah. Lantas ketika diskon itu terjadi setelah akad ataupun cashback, karena sering kita lihat ketika harga 20 juta kita bayarkan 20 juta, ternyata adanya cashback. Nah, jadi berbeda ya. Ketika diskon terjadi sebelum akad, langsung dijelaskan ataupun diberitahukan oleh supplier bahwasanya sepeda motor, harga dasar dari sepeda motor tersebut adalah 20 juta, akan tapi sekarang lagi ada promo, misalnya ada diskon. Nah, ketika ada diskon harganya menjadi 19 juta. Nah, kalau yang diskon ataupun cashback terjadi sudah akad, yang kita bayarkan tetap 20 juta, akan tapi dikembalikan, supplier mengembalikan uang kita sebesar 500.000. Nah, dan 500.000 itu tergantung kepada kesepakatan di awal. Inilah kesimpulan yang bisa diambil. Artinya diskon dalam pembiayaan murabah itu ada. Nah, untuk pembahasan-pembahasan lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.